Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Ex Audi hari ini dengan topik Minggu Kebahagiaan Orang Benar. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerang. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati kami hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalanku. Yesus
dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dengarkanlah hukum Tuhan. Pada hari Minggu ini hukum Tuhan yang kelima sampai hukum Tuhan yang ke-10. Hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yesus menyambut tiap orang yang menyesali dosanya, yang meninggalkan kejahatan dan mau bertobat padanya, serta percaya firman-Nya. Yesus menebus dosanya. Orang yang menyesali dosa dan semua kesalahannya, yang sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan dosanya, Dia disambut Tuhannya. Yesus menyelamatkannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena kasih belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya aku sembuh. Dapat janji yang teduh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari surat Matius 13 ayat 10 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap." Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Kita sama-sama. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu, beri
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Minggu Eksaudi 12 Mei 2024 dari kitab Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6 dengan topik kebahagiaan orang benar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat yang terkasih dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini adalah pengajaran bagi orang percaya untuk hidup dalam firman Tuhan yang membawa kebahagiaan sukacita. Seperti apa diri kita ketika diperhadapkan dengan firman Tuhan? Maka akan terlihat seperti apa dan bagaimana kita menempatkan diri kita saat ini. Apakah kita benar-benar bahagia, bersukacita? Jalan apa yang sedang kita tempuh? Atau kita sedang berada di mana sekarang? Apa yang sedang Anda lakukan sekarang?
Dari sini kita sudah dapat mengidentifikasikan diri kita. Apakah hidup yang kita jalani ini adalah hidup sesuai dengan hidup orang benar, atau perilaku hidup orang fasik yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Kata kuncinya ada pada ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, day by day. Pemazmur mengungkap rahasia di balik itu adalah hidup orang benar. Orang benar akan selalu bersukacita, berbahagia di setiap musim, baik dalam pergumulan, penderitaan, dan juga dalam pengharapan kehidupannya. Orang benar akan tetap bersukacita walaupun keadaan tidak berpihak kepadanya. Kondisi tidak menguntungkannya. Situasi mendesak dia. Sebab dia bersandar kepada firman Tuhan. Jalan hidup orang benar itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia membutuhkan tuntunan Taurat Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Maka dia akan membaca, merenungkan, mendengarkan, menggumuli firman itu dan mempercayainya, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak demikian dengan orang fasik. Dia seperti sekam yang dengan mudahnya ditiupkan angin kemanapun berhembus. Dia tidak mengasihi dirinya. Yang penting keinginan dan nafsu pribadinya tercapai. Tidak peduli apa itu benar atau berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting semau gue. Egois. Hanya dirinya yang dia pikirkan. Tidak peduli itu makanan sehat atau tidak. Jika sudah selera dengan makanan itu, akan dimakannya. Dia lupa untuk menjaga kesehatan. Dia tidak mengontrol kesehatannya. Padahal kesehatan adalah harta yang berharga. Kira-kira dalam hal sederhana seperti itulah bagaimana kita mengontrol diri kita. Memberikan kekuatan, kebahagiaan bagi hidup kita. Jika kita hidup di jalan orang yang benar, diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya. Daunnya tidak layu. Dan pasti akan survive, berhasil. Artinya, bahwa firman Tuhan yang kita serap masuk dalam diri kita adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, dan sumber keberhasilan. Sebab firman Tuhan yang kita baca, dengarkan, renungkan, percayai, dan yang kita lakukan itu pasti akan berhasil. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskannya dalam Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Tuhan pasti akan berbuah dalam diri kita pada saat yang tepat, sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Firman Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita sesuai dengan rencana dan kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari, Rasul Paulus menyebutkan dalam Roma 4 ayat 6 bahwa orang yang bahagia adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Catatan dalam sejarah peradaban tumbuh kembang gereja, orang-orang percaya mengungkapkan bahwa sukacita atau bahagia adalah ciri utama mereka yang diekspresikan melalui kerinduan untuk melayani. Bahkan ketika mereka sedang menghadapi pergumulan penganiayaan sekalipun, mereka menderita secara fisik, tetapi sukacita, joyful dalam iman dan pengharapan.
Perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menyebutkan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah" dalam Injil Yohanes 10 ayat 10b, menjadi nyata dan bukti dalam hidup setiap orang percaya. Namun, banyak dari kita tidak mengalami hal serupa. Kadang-kadang kita larut dalam sungut-sungut, dalam kegalauan yang menjadi pengaruh kehidupan kita. Lalu kita lupa tugas panggilan untuk hidup dalam firman Tuhan. Jadi jika sudah demikian, bagaimanakah mereka menjadi orang yang dibenarkan? Alkitab menyebutkan bahwa seseorang dibenarkan itu bukan karena perbuatan baiknya saja, tetapi karena iman kepada Yesus. Justification by faith only. Beriman kepada Kristus artinya menerima Dia sebagai juru selamat dan mempercayakan hidupmu kepada tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Salah satunya dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap saat, siang dan malam. Tidak hanya merenungkan, menggumulinya, melakukannya, menjadi standar hidup setiap orang percaya. Dengan demikian, kita layak disebut orang yang bersukacita dalam kehendaknya. Ibu bapak saudara yang terkasih, ada frasa yang mengatakan, bahagia itu sederhana. Bahagia tidak dilihat dari status sosialmu, ekonomimu, jabatanmu, keberadaanmu, tapi dari iman yang setia mengikut Yesus. Bahagialah bersama keluarga yang telah Tuhan berikan kepadamu, pada suami, istrimu, anakmu, cucumu. Family, keluarga adalah sumber dari kebahagiaan. Jika ada pergumulan, serahkan kepada Tuhan dan perbaiki dengan etikat bersama. As simple as that. Berbahagialah supaya umurmu panjang, sehat, dan jiwamu diselamatkan oleh kasih Kristus. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dan kami puja, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa orang benar hidup seperti batang pohon di tepi aliran sungai yang daunnya berbuah dan bertumbuh, akarnya kuat. Dia survive di segala macam pergumulan penderitaan hidupnya. Karena dia punya sumber kekuatan, yaitu firman Tuhan dalam hidupnya day by day. Sukacita itu melakukan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Sukacita itu karena kami telah diselamatkan oleh karya penebusan Kristus di kayu salib. Kebahagiaan itu sederhana ketika kami mensyukuri keluarga, hidup, kesehatan, aktivitas, kesempatan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Sukacita itu berasal dari inner beauty, imanmu dan hatimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan di gereja Resort Tanjung Priuk ini. Jemaat semakin tumbuh kembang dalam iman melalui pelayanan para pendeta dan sidduanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang terbaring sakit sedang dirawat, dipulihkan, dikuatkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menyembuhkan mereka. Doa ini kami sempurnakan ke dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat di tangan Yesus, amat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malam
Selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segalanya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.